Nah, mau dimandikan itu kan orang pada udah bersiap-siap gitu, tahu-tahu hidup lagi ya. Dia datang, "Mat, kok bajumu bagus banget tuh? Baju itu nggak ada di dunia ini mas, demi Allah." Menemani berbuka puasa pemirsa Ganjil Misteri, kami menyuguhkan kisah misteri mati suri Gus Soleh Pati yang bernama asli Ahmad Soleh asal Pati, Jawa Timur. Pernah mati suri selama 8 jam saat masih berusia 10 tahun, ia mengisahkan semuanya kepada tim Ganjil, pengalamannya selama mengalami mati suri. Apa yang dilihat Gus Soleh di dunia seberang saat mati suri? Benarkah Gus Soleh Pati hidup kembali sebelum dimasukkan ke keranda jenazah? Jangan kemana-mana, karena Ganjil Misteri akan menemani ngabuburit Anda. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Ganjil Misteri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang pernah saya dikatakan mati suri atau apapun namanya, sekitar kelas 3 SD waktu itu. Ya, kejadiannya sangat luar biasa. Ketika saya mati itu mau dimandikan saya. Memandikan sudah di atas dipan gitu ya. Memberi dimandikan, seakan-akan sekarang ini seingat saya itu roh saya terbang, saya mencari sesuatu itu, mencari tempat, dan di situ udah ada galian liang kubur. Nah, ketika saya nengok situ, saya mau masuk, ada yang ngomong begini, "Iku orang gonmu, iku orang gonmu, iku ranggonmu," 3 kali. Artinya itu bukan tempat kamu. Akhirnya saya kan kebingungan, maksudnya apa gitu. Akhirnya saya balik ke rumah, dan di rumah sudah penuh, ratusan bahkan ribuan yang layat. Karena mohon maaf, memang abah saya kan seorang kiai ya, ulama, terus banyak ada pesantrennya di sana, itu yang nahlilin, yang nyasinin, santri-santrinya, dan juga pada warga sekitar. Ada yang baca yasin, baca tahlil dan sebagainya, sholawat dan sebagainya. Akhirnya saya kebingungan, ini kok banyak orang, ramai banget. Ada yang menangis, ada yang aktivitas lah keagamaan. Mendengar bisikan misterius, roh Gus Soleh Pati kembali ke jasadnya. Tapi rohnya merasa ada sesuatu yang menghalanginya untuk masuk, entah karena apa. Saat itu, pihak keluarga tengah memandikan jasadnya di depan rumah. Tapi konon berkat doa seorang kiai, roh Gus Soleh Pati berhasil kembali lagi ke jasadnya dan membuatnya hidup kembali saat hendak dimandikan sebelum dimasukkan ke keranda jenazah. Akhirnya saya mau masuk ke roh itu, ke jasad itu, seperti nggak bisa gitu, terhalang. Akhirnya ada salah satu seorang kiai dari Demak, namanya Mbah Maksum. Mbah Maksum memang dihadirkan untuk datang. Biasanya beliau juga ikut ngajar di pesantren di kampung sana. Katanya orang-orang itu saya ditiup, ubun-ubunnya itu kayak gitu.
Terus saya langsung bisa masuk lagi tuh, masuk ke jasad saya. Nah, mau dimandikan itu kan orang pada udah bersiap-siap gitu, tahu-tahu hidup lagi, ya, hidup lagi. Orang kaget kan, semua pada kaget. Hidup lagi nih, Soleh, gitu. Nama saya Ahmad Soleh, Soleh mati, hidup lagi. Wah itu rame udah rame banget. Jadi kalau dikatakan sekarang itu viral. Reaksinya saya ketika sudah hidup lagi pada cerita. 8 jam di alam kematian, roh Gus Soleh Pati yang konon melayang-layang justru melihat panorama yang indah bak nirwana. Konon berbeda jauh dari dunia nyata di bumi, bahkan tidak ada bandingnya di bumi ini. Pagi sampai siang menjelang sore ya. Pagi menjelang siang sekitar 7 jaman kali. Karena memang nunggu santri yang tahlil kan memang kalau di daerah saya itu, di abah saya itu kan kalau orang meninggal itu kan memang lama ya prosesnya, nunggu yasin, tahlil, dan terus sholat tuh bergantian, jamaahnya itu banyak banget gitu loh, makanya ya gitu lama. Aku ngelihat, seingat saya kan udah lama ya, seingat saya itu saya melayang-melayang kayak gitu nyari, tidak ada kata-kata atau bahasa ya, cuman ngelihat kayak keindahan gitu aja. Indah apa sih ketika roh saya melayang itu, saya ngelihat tuh panorama itu yang nggak ada di dunia ini gitu loh. Keanehan itu ya nggak ada lah. Kalau saya ngelihat dunia itu ya sebatas ya saya biasa lihat. Panorama keindahan itu sangat luar biasa dan tidak saya temukan di dunia ini. Ketika saya ngelihat lagi di dunia ibaratnya ya, terus roh saya, jadi ada pembatas gitu loh Mas, ada hijab itu pembatas antara dunia nyata dan dunia gaib. Dan ketika saya ngelihat dunia nyata yang sekarang saya lihat seperti ini biasa aja. Tapi ketika saya udah masuk dimensi lain, ketika roh saya udah meninggal, diibaratkan meninggal, itu saya ngelihat semua keindahan yang saya lihat tidak ada di dunia yang saya lihat di sekarang ini. Pas ketika saya buka ya bingung aja gitu loh. Jadi nggak sadar ngapain, tapi lama-lama apa yang kita karena ini mati ya, gitu aja. Mati suri Gus Soleh Pati kala itu disebabkan oleh suatu penyakit yang dideritanya. Konon penyakit itu disebabkan oleh sikapnya di masa kecil yang kelewat bandel. Memang kalau kematian yang saya alami memang disebabkan dengan penyakit ya, sakit. Karena memang waktu kecil itu saya paling agresif, bandel banget, saya bandel. Dan ya ada salah satu penyakit yang disebabkan saya ada kematian itu. Tapi anehnya ya sampai 7 jam baru hidup lagi, dan itu orang udah berbondong-bondong, udah yasinan, tahlilan, bersolawat, dzikir. Itu kan dinyatakan udah ada kematian di situ. Karena roh tidak akan pernah mati, selamanya dan kapanpun tidak akan pernah mati. Roh cuman menghantar menuju ke ilahi Robbi gitu. Ya, jasad tidak mati, cuman dia habis dimakan di kuburan. Ada binatang-binatang, kalajengking, ulat dan sebagainya. Yang mati sebenarnya adalah nafsunya tadi itu, nafsu mutmainah, nafsu amaroh, nafsu sufiyah, dan nafsu alwamah. Kalau kita jabarkan tentang nafsu ya banyak sekali. Pasca mengalami mati suri, Gus Soleh Pati mengaku bisa mengenal dunia gaib.
Ia bahkan bisa melihat sosok astral yang tidak bisa dilihat oleh teman-teman sebayanya. Bahkan konon ia bisa berkomunikasi dengan sosok dari dunia astral. Nah, masih di kampung itu kan, depan rumah saya itu kan, pesantren saya itu kan banyak pohon-pohon atau bambu ya, bambu. Itu saya lihat di atas itu sosok tinggi besar, mungkin sekarang kalau orang bilang gendruwo. Itu tinggi besar. Wah gitu. Nah, saya tanya sama almarhum ibu saya, Ibu Hajah Siti Ateni, "Mak, iku apa mak?" gitu. Apa le, mana apa gitu. Nah, mas saya kan nggak ngelihat, ibu saya nggak ngelihat. Nah, ternyata itu sosok gendruwo. Dan kedua, ada anak kecil kayak tuyul gitu kan, nggak pakai celana, lari-larian. Saya juga tanya, teman-teman pada nggak tahu semua. Dari awal dari situlah saya bisa melihat atau komunikasi dengan makhluk-makhluk astral. Memang sisi lain dari bapak saya, dari abah saya itu kan memang dia juga banyak tamu ya, datang gitu kan, nambahin orang lah, menyembuhkan orang-orang dengan syariat ruqyah, dengan tombo-tombo ala-ala zaman dulu gitu kan. Nah, dia nurun ke saya gitu, sampai sekarang Jun, banyak tamu yang datang ke sini yang minta pertolongan lah dengan izin Allah, dan alhamdulillah juga bisa disyariatin dengan syariat agama Islam, dan alhamdulillah pada sembuh. Adik saya namanya Muhammad Ridwan itu meninggal. Saya 40 hari itu udah pernah nggak nafsu makan, nggak nafsu apapun. Sepertinya saya itu udah males ya, karena saya ngerasa kehilangan berat ke adik saya itu almarhum. Nah, ketika saya ngomong gini, saking cintanya saya ke adik saya ngomong gini, nanti mau tak selamatin, tak beliin kambing yang paling gede buat adik saya. Malamnya Mas, saya didatangin dia. Baru 3 hari itu datang dia. Saya pas waktu masih tidur gitu, jam 12 malam pas dibangunin. Kak, panggil saya kakak. Saya bangun, saya salaman itu. Saya bangun beneran, duduk. Dia datang. "Mat, kok bajumu bagus banget tuh? Baju itu nggak ada di dunia ini Mas, demi Allah. Itu kayak kerajaan itu. Aromanya, wanginya, Masya Allah, Subhanallah, wangi banget. Dan di dunia belum pernah saya ketemukan." Saya tanyain, "Mat, bajumu bagus banget. Kondi, belinya di mana kamu?" "Oh, ini dari kerajaan nih." Gitu ngomongnya, "Dari kerajaan. Kamu wangi banget, Mat." "Iyalah," gitu. Dia agak gimana gitu kan. Terus masih salaman itu. Terus dia ngomong gini, "Wes ndang kirim mah," gitu. "Oh iya, maksudnya kambingnya yang tak potong itu maksudnya ndang kirim, ndang dipotong Mas, padahal belum tak potong. Ndang kirim mah." "Iya nanti," padahal 7 hari baru saya motong kambing, hadiah buat beliau, buat adik saya. Pas saya salaman selesai, "Ya wes, aku tak balik," gitu. Udah, aku mau pulang. Salaman, langsung terbang itu. Terbang. Nah, pas salaman gitu kan, saya lagi nyadar Mas. Antara tidur atau nggak tidur, saya kan bangun tuh ceritanya tadi kan, ceritanya tidur, bangun. Mat, gitu. "Mat, adikku, ya Allah." Tangan ini masih, ketika kita salaman kan masih terasa tuh kayak gitu kan, anget. Ini masih anget, saya "Mat, ya Allah, loh ini jam berapa?" Saya lihat HP, jam 12 malam kurang 1 menit. Ya Allah, adik saya datang. Nah itulah, maka apa? Ya itulah, kematian, rohnya tidak akan pernah mati. Ini terbukti banyak banget. Ini salah satu bukti yang saya ceritakan di Ganjil. Saya ceritakan seperti ini.
Kematian itu suatu kepastian bagi manusia yang fana. Hanya saja waktunya kapan, setiap orang punya takdirnya masing-masing. Mati suri seperti yang dialami Gus Soleh Pati mungkin saja kematian yang belum waktunya. Atau Sang Halik punya rencana lain atas hidupnya. Dan tentu saja tidak semua orang mengalami demikian. Inilah Ganjil Misteri yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Selamat menjalankan ibadah puasa dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.